Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul bersama. Dan terus terang ini juga saya surprise. Ini di pendopo ini berbeda dengan rutinitas kita biasa dalam sinau di Omah Sugan, dalam sinau sejarah di Omah Sinau Sugan. Kita memang biasanya lepas. Kalau berbagai informasi, berbagai data literasi kita diskusi sedemikian lepas, tidak formal seperti ini. Jadi menurut saya kalau jadikan formal sebenarnya merubah adat kebiasaan kita gitu. Makanya untuk ini maka Pak Ribut sendiri juga berharap kita ini nanti ada interaktif ya. Biar interaktif kita pokoknya semua informasi kita inventarisasi dulu di sini untuk kekayaan kita bersama, untuk menambah nantinya apakah nanti kita bisa jadi sebuah produk output itu kita bikin literasi bersama di sini ya nggak masalah sebagai sebuah karya budaya ya. Nah, ini sebelum mas, ini ben karo ben enak, monggo saya nyanyiane karo di monggo, saya nyanyiane sekarang ya wes. Nah begini, kita mengkaji tentang sejarah di sini bukan ansih hanya sekedar data-data dan dari sisi-sisi kesejarahan, tapi kita juga mencoba menangkap semangat di balik sebuah sejarah itu sendiri. Dan apa yang bisa kita ambil dari sebuah perjalanan masa lalu itu. Harapannya ke sana. Jadi ke depan kita punya sebuah pijakan-pijakan. Ya ibarat kalau saya ilustrasikan ibarat busur anak panah. Kalau masa lalu itu adalah busur bagian kirinya dan masa depan busur bagian kanannya, semakin panjang letak busur yang mampu kita bikin dan kita mampu menariknya, maka kita bisa mengambil sikap dan tindakan dari masa lalu dan masa depan itu lebih kuat dan akurat serta mendalam untuk hari ini. Jadi mempelajari sejarah sebenarnya kita mempersiapkan diri untuk membuat sebuah visi dari mengambil dari masa lalu dan masa depan untuk hari ini. Sebenarnya gitu. Maka tidak hanya sekedar fenomena-fenomena sensasional yang kita cari, tapi coba kita mencari ada fenomena-fenomena esensial di sana. Maka sering saya dalam diskusi bebas dengan teman-teman di Omah Sinau Sugan ini saya lontarkan, coba kita gali sejarah dari data intrinsiknya, bukan ekstrinsiknya ansih. Gitu. Maka kalau intrinsik, ini orang Jawa, orang Nusantara ini paling kaya sebenarnya. Kalau orang Barat mengambil data-data secara ekstrinsik, sedang intrinsik di situ banyak kodifikasi pesan disampaikan oleh para leluhur kita, bisa lewat tembang, bisa lewat gancaran, bisa lewat babat. Yang kodifikasi ini setengah mati orang Belanda mau mendudahnya. Nah, kita yang punya garis, ibaratnya sebut saja asli dari tanah Jawa, tapi seringkali kita kehilangan lacak karena kita sendiri tidak mengkoneksi dengan cara berpikir para leluhur kita. Maka saya sering mengajak kepada teman-teman sejarawan di sini ketika dialog itu, coba kita menggunakan metode yang dipakai oleh Mbak Maidini. Ya mungkin kalau Barat menggunakan metode objektif, kalau nyebutnya begitu, segala sesuatu harus objektif, dilihat sebagai objek. Kenapa kita tidak melihat dengan caranya Simba? Gimana? Kita sebagai subjek. Cara pandang subjektif itu apa? Kita menjadi. Nah, di Jawa ada istilah topong seliro ya. Dengan proses topong seliro itu banyak hal bisa kita dapatkan. Nah, ketika kita cari membaca babat, membaca gancaran, membaca tembang para leluhur kita, ketika kita membaca itu dengan basis seperti ala berpikirnya para leluhur kita, berkebuka banyak hal. Ternyata di sana tersimpan kodifikasi. Jawa ini hutannya bahasa simbol, dan itu menunjukkan ketinggian tingkat peradaban kita. Ya, segala sesuatu dikemas sedemikian cantiknya, sedemikian indahnya, tapi juga dalam. Nah mungkin nanti itu alhamdulillah ada Pak Dudung. Ya. Nah ini dari Batik sendiri kita bisa banyak belajar gitu ya. Kalau katanya di Pekalongan nanti ada ya Pak Dudung ya cerita Batik ya. Pak Romi juga ini, Ramuh ini. Nah, ini nanti monggo harapannya nanti bisa berbagi tentang kodifikasi yang ada di dalam batik, yang di sana sebenarnya juga ada nilai-nilai. Gitu. Nah, demikianlah dalam hal sejarah ini. Maka kalau tadi Mas Diramsyah menyampaikan bahwa ada keturunan-keturunan di Ponorogo itu menjadi orang-orang besar, gitu ya, di era Republik ini,
sebutlah tadi ada Fatmawati, ada Soekarno, ada Pak Hugeng gitu ya. Ada apa ini? Nah, kalau cara berpikir kita menggunakan metode barat itu membaca apa yang ada di dalam babat itu menjadi sebuah hal yang bersifat politis sekali. Tapi berbeda ketika kita membaca dengan caranya Simbah. Diponegoro itu wahyon nih, nyebutnya gitu. Mulane wahyune apa? Wahyu Cakraningrat. Wahyu Cakraningrat sing iso nurunke raja-raja. Ini Simbah ngomong gitu. Tapi ketika kita lihat dalam literasi di Babat Diponegoro memang disebutkan beliau itu mengalami sebuah proses spirit sebelum menjalani peperangan ini. Proses spirit ini menempatkan beliau sedemikian rupa sehingga didudukkan secara spirit sebagai Khalifatul Rasulullah, nyebutnya begitu. Ini berbeda dengan Khalifatullah. Khalifatul Rasulillah di dalam tembang Babat Diponegoro. Beliau sangat ada pasal menempatkan aku sebagai khalifahnya Rasulullah, bukan Khalifatullah. Gelar yang dia dapat dalam proses ritual itu ketika beliau menjelang perang di Diponegoro melakukan topo karena prihatin dengan kondisi keraton yang demikian dikendalikan oleh kolonial ketika itu ya, sudah di era Denmark sampai ini, dan pajak bagi orang kulit putih dibebaskan. Ini makin marah dia. Padahal dia sebagai wali raja, meskipun ini ada sebuah nilai yang membedakan perang Diponegoro dengan perang-perang yang lainnya, kayak perang Trunojoyo, perang Pacinan, geger Pacinan gitu ya. Termasuk perang yang antar elit kerajaan, seringkali peperangannya itu hanya berebut kekuasaan ingin menjadi raja. Tapi Diponegoro tidak. Meskipun dia sebagai seorang punya hak menjadi pangeran Anom, nggak diambil itu hak, gitu, nggak diambil sebagai hak. Beliau anak dari Hamengkubuwono III, tertua, tapi nggak diambil itu haknya. Akhirnya diserahkan pada adik tirinya yang masih kecil. Karena apa? Di sana ikut intervensi kolonial, ikut intervensi gubernur jenderal yang menentukan siapa yang berhak menjadi ini dan itu. Dia nggak mau kalau seperti itu. Ini yang membedakan. Sehingga pemberontakan Diponegoro tidak dalam rangka ingin menjadi Raja Mataram, tidak. Nah, disinilah muncul istilah jadi Ratu Adil. Nah, berikutnya di dalam kitab Babat itu disebutkan ternyata menjadi seorang Ratu Adil itu duratune nokraton, ratunya masyarakat. Sehingga inilah yang latar belakangnya kenapa perjuangan Diponegoro sampai sedemikian meluas mendapat simpati masyarakat. Yang membedakan dengan perjuangan-perjuangan para elit berebut kekuasaan sampai era Giyanti yang memecah Mataram menjadi 4 itu. Ada sebuah spirit di dalamnya yang membedakan. Nah, spirit macam apa ini? Ini tadi ada spirit sebuah penghayatan memprihatinkan kenyataan realita yang berkembang di dalam sosial masyarakat. Di mana rojo sekali boneka, gitu. Jadi para pembesar-pembesar Mataram ketika itu dikatakan sudah berah Jawa kuwi tatanannya. Nah, ternyata Diponegoro ini sejaman dengan Raden Ngabei Ronggowarsito yang terlahir di 1807, yang wafat 1873. Itu Ronggowarsito, pujangga besar Keraton Solo. Nah, di era penjaga besar Keraton Solo inilah kita sering mendengar istilah Jamanidan. Ya, ini mungkin sekedar ilustrasi, saya gambaran zaman ketika itu ya, yang digambarkan Ronggowarsito. Saya bacakan sedikit dari serat kolok videonya beliau.